Oke, buat Niki ini kita masuk ke sesi yang pertama yaitu bedah LinkedIn. Bentar ya, kita coba lihat seperti apa LinkedInmu kira-kira. Nanti kalau ada pertanyaan seputar LinkedIn boleh langsung ditanyakan boleh atau aku jelasin dulu sampai selesai. Dicatat poin-poinnya boleh nggak juga nggak apa-apa ya. Nanti ini Zoom-nya aku backup ke YouTubeku biar kamu tonton. Oke, ini Oh, adalah akun LinkedInmu. Ya, ini adalah akun LinkedInmu. Buat aku akun LinkedIn-nya ini masih ada beberapa yang bisa ditambahin kayak gitu. Nah, ya. Pertama adalah banner gitu. Nah, gini. Banner itu diisi dengan kamu pengen dikenal sebagai siapa dan apa. Contoh, kira-kira kalau ada bengkel motor, kira-kira tuh bannernya itu gambar-gambar kendaraan, oli gitu, atau gambar-gambar masakan Padang tuh kira-kira. Itu ya. Kalau bengkel motor ya gambarnya ya kendaraan-kendaraan gitu-gitu. Jadi orang nggak usah baca, dia udah tahu tuh. Nah ini sekarang Niki pengen dikenal sebagai siapa? Pengen dikenal sebagai seorang yang misalkan jago di bidang administrasi. Berarti di sini kan ada dokumen-dokumen administratifnya, ya kan? Kalau Niki misalkan pengen dikenal sebagai orang yang jago di bidang komunikasi, cari beberapa foto misalkan yang kamu lagi ngomong kayak gitu. Yang salah di foto ini apa? Sebenarnya bagus sih wisuda, tapi ada maskernya itu yang nggak bikin nggak bagus gitu dan kurang berarti. iya, Aku yakin iya, kamu iya. pasti punya banyak Mm. yang lebih bagus secara visualnya. Bayangin kamu nanti pengen dikenal sebagai siapa aja gitu ya. Itu. Itu yang berkaitan dengan banner, bisa dibenerin. Kedua, terkaitan dengan foto profil. Foto profilnya sebenarnya menurutku bagus ya. Mau tetap kayak gini juga nggak ada masalah. Kita lanjut ke nama oke. Di sini ada kampus-kampus oke. Headline. Headline ini kurang panjang gitu. Headline ini kamu harus tambahin dulu ya. Informasi-informasi lain. Informasi lain itu apa? Jadi yang ada di headline ini, satu, dia itu harus ada yang namanya itu adalah background pendidikan. Di sini aku cuma tahu kamu fresh Mm. grade, aku nggak ngerti kamu bidang jurusan apa. Mending di sini tulis aja misalnya S1 ekonomi, S1 akuntansi, S1 komunikasi gitu-gitu. Jelas gitu. Wah. Terus Mm. selain background pendidikan, saranku adalah masukkan dulu pengalaman yang kamu pernah dan yang kamu pengen gitu. Misalkan pengalaman yang kamu pengen apa? Misalkan di sini tulis misalkan S1 komunikasi, terus sekretaris, terus administrative assistant, terus finance administrator atau apalagi misalkan personal assistant, terus apalagi teller, terus apalagi sales and marketing, gitu-gitu boleh. Diisi aja fokusnya lebih kayak ke background pendidikan, profesi yang kamu pengen dan profesi yang kamu pernah gitu aja boleh. Tapi nanti kalau itu masih kurang panjang boleh dimasukkan soal skill tertentu, tapi saranku berfokus ke situ dulu aja karena jumlah karakternya di sini terbatas gitu. Jadi ini kurang panjang ya. Gitu. Kenapa kok ini harus dipanjangin? Karena nanti semua yang dicari di sini pertama kali akan ngebaca yang di sebelah sini, gitu. Jadi kamu harus dipanjangin lagi. Selanjutnya berkaitan dengan koneksi. Koneksimu masih sedikit sekali. LinkedIn itu ya, dia akan berguna kalau memenuhi tiga hal. Pertama, akunnya lengkap. Akunnya lengkap itu yang dari banner sampai bawah tuh diisi secara sempurna. Yang nomor dua, temennya banyak. Temennya banyak tuh banyakin ini nih, gitu. Yang ketiga adalah aktivitasnya banyak. Jadi nanti di bawah tuh kan ada activity tuh, gitu. Nah, tiga hal ini yang harus sempurna. Nah, berkaitan dengan temannya banyak ini, pertemanan di LinkedIn itu ada dua, ada connect, terhubung, ada follow atau mengikuti. Kamu berfokus dulu sama connect, berfokus dulu sama terhubung. Karena kalau connect otomatis follow. Dan connect ini batasnya itu dari 0 sampai 30.000 maksimal. Lah akunmu baru 72. Ya wajar akunmu belum terlalu berguna rasanya. Kalau temannya makin banyak akan lebih bermanfaat. Caranya gimana? Gampang, tinggal cari nih orang-orang ini bisa dikonek-konek-konek. Nggak harus yang kamu kenal, Mm. terhubung aja gitu. Mm. Atau di menu yang ada di atas Oh. ini. Pokoknya kalau temenmu masih dikit ini tuh efeknya tuh kayak nggak terlalu berasa aja gitu. Gitu ya, jadi temanmu tuh diperbanyak entah ke HRD sesama job seeker, ke orang-orang yang jabatannya di atas kamu, calon-calon usermu gitu. Kamu pengen lamar sebagai seorang sales staff gitu ya, cari orang yang jabatannya sales manager gitu, sales director, apalagi VP sales, head of sales gitu-gitu.
boleh gitu ya. Jadi ini masih kurang sekali. Rutin aja konak ke orang baru. Oke. Kita turun lagi ke bawah. Di sini ada about. Aboutnya mau kayak gini boleh. Boleh juga yang sifatnya itu mirip kayak cover letter gitu. Jadi paragraf pertama kasih kamu gambaran, paragraf kedua kasih kamu berkaitan sama pengalaman. Sorry, paragraf pertama background kamu, paragraf kedua itu adalah kamu yang pengalaman-pengalamanmu dan prestasinya. Paragraf ketiga ya tujuan karirmu ke depan gitu-gitu boleh. Ya about. Terus di sini ada activity. Ini activity juga hampir nggak ada gitu. Jadi activity-mu tuh baru milestone aja gitu. Saya selesai gitu. Nanti ke depan kamu coba rutin aktivitas ini diperbanyak. Paling simpel tuh aktivitas tuh apa sih? Contoh. Jadi aktivitas tadi udah aku sebut di awal ya. Ada connect ke orang baru ya kan. Kemudian nanti follow orang baru. Nanti ada ini bikin postingan. Postingan otentik. Postingan karyamu sendiri gitu. Nanti sesekali repost postingannya orang. Nanti kamu komen di postingannya orang, like postingannya orang, terus DM orang. Orang-orang yang kamu kirimin koneksi, kamu DM. Perkenalan diri dulu kamu, nggak apa-apa. Kan orang yang kita connect tuh kan nggak harus yang kita kenal, gitu. Nanti sambil jalan sambil kenalan gitu kan, gitu. Itu activity. Kita turun ke experience. Experience ini diisi semua pengalaman kerja dan magang gitu. Nah, di sini ini masih kurang. Kenapa? Kamu nggak masukin uraian tanggung jawabnya ngapain aja gitu. Ngapain, dijabarin kegiatannya ngapain aja. Kalau ini kan hanya baru masukin saya pernah di sini gitu kan. Baru sekedar ngomong pernah gitu loh gitu. Penjabarannya belum ada. Nah, nanti boleh ditambah di sini. Baik itu magang, baik itu bisnis sendiri, freelance, part-time, daily worker gitu-gitu. Magang, apprenticeship, internship gitu, kerja tetap, kerja kontrak apapun itu, self employed, employed bebas gitu. Terus kita turun ke education, education udah bener gitu. Terus habis itu skill. Ini juga skill udah banyak ya, bagus ya gitu. Jadi skill itu ada dua, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidangmu. Ada namanya tools atau alat, ada language atau bahasa. Tools dibagi jadi dua. Ada hardware dan software yang kamu kuasai gitu. Nah, perbanyak sisi yang sebelah sini. Perbanyak hard skillnya gitu. Dan ini udah cukup banyak ya gitu. Nanti barangkali kalau mau kamu tambahin juga nggak masalah. Terus di sini ada language, ada interest gitu. Nah, antara skill dan interest ini nggak cuma language gitu. Ini tadi aku kasih lihat kalau misalkan bandingin sama akunku juga nggak apa-apa. Kalau aku tipenya tuh kayak tipe banner kartu nama aja gitu. Jadi orang tahu aku siapa, orang bisa ngunjungin aku ke sosmed-sosmedmu yang lain gitu ya, sosmed-sosmed yang lain boleh. Headline dipanjangin juga nggak apa-apa, teman dibikin di atas 30.000 biar tulisannya ini 500 plus connection kayak gitu. Terus lebih ke pengalaman sih, kalau aku sih pengalaman tadi aku bilang dijabarin ngapain-ngapainnya, kasih penjabaran. Bahasa Indonesia juga nggak masalah kok gitu. Oke. Terus tadi kan aku lihat setelah skill, ya punya kamu kan setelah skill ada kemampuan bahasa dan interest. Padahal setelah skill itu masih ada, kalau recommendation nggak ada juga nggak apa-apa. Ini publikasi barangkali kamu punya. Courses ini kursus-kursus, seminar, webinar gitu kalau ada. Honor and award pencapaian-pencapaian tertentu mungkin kalau ada. Test score, hasil tes TOEFL dan teman-temannya. Kemampuan bahasa, organisasi kalau punya gitu. Itu ada menu-menu yang punya kamu belum ada kayak gitu. Nah, itu silahkan dilengkapi. Minimal yang ada di CV-mu tuh di LinkedIn-mu ada gitu. Jangan sampai di CV ada, di LinkedIn nggak ada. Jangan sampai di CV dijabarkan, di LinkedIn enggak. Kenapa? Karena kalau CV itu penjabarannya terbatas, tergantung kamu mau jadi berapa halaman. Kalau LinkedIn ini keterbatasannya bukan halaman tapi jumlah karakter, ya kan? Per section itu karakternya berapa, berapa, berapa kayak gitu. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Khususnya yang tadi ada di headline sini. Ya, ini tuh harus dibanyakin dulu juga. Kenapa sih kok tadi harus dijabarin gitu? Misalkan di sini. Ini kan ketahuan kamu pengennya di sini ada eh administratif assistant gitu. Katakanlah ini kan profesi yang kamu pengen ya, gitu. Ini administratif assistant ini, kenapa sih kok headline ini harus panjang ya? Ini aku praktekin di sini.
Ketik aja administrative assistant begini ya. Sorry lah ada slow soalnya di sini lagi hujan. Terus habis itu kamu filter Oh. bagian ini people. Hmm. Mhm. Jadi artinya aku lagi nyari orang dengan statusnya dia itu punya pengalaman administrative assistant. Ada berapa? Nih loh ada 12 juta orang kayak gitu. Kalau kita cari location yang di Indonesia aja dari 12 juta ada berapa? 275.000. Ya tetap masih banyak kan? Kayak gitu. Tapi kenapa tapi kenapa kok ini headline ini harus dimasuki profesi yang kamu pengen juga? Ini kan administrative assistant juga yang kamu pengen. Kenapa kok ini harus ada di sini? Karena ini lihat, ini artinya aku nyari orang di Indonesia Mhm. yang dia punya Mhm. pengalaman ini kan atau berkaitan dengan ini kan. Nih, kamu lihat nih. Mhm. Semua yang di Mhm. headline-nya ada kata administrative assistant pasti terdeteksi gitu. Mhm. Tapi terdeteksinya tidak cuma headline-nya doang. Lalu ada apa nih? Current administrative assistant, ya kan? Berarti pengalaman dia saat ini, berarti pengalaman kerjanya juga kebaca. Ada kata administrative assistant gitu. Terus Mhm. di mana lagi nih? Nih, di sini ada lagi nih pas. Ini pas, ini current. Jadi pengalaman kerja yang dulu sama yang sekarang itu tetap kebaca Mhm. gitu. Mhm. Nah, itu ya. Terus misalkan kita cari dulu yang lain. Apalagi ya yang kelihatan beda nih. Current pas. Yang di sini kan kayak gitu kan kebanyakan nih. Current pas, sekarang pas. Tapi sebenarnya ada 5 bagian gitu yang bisa terdeteksi. Tapi semuanya pasti ada administrative assistant di sininya. Nggak usah gitu, tulis aja misalkan kita admin gini misalkan ya. Admin. Dah, gitu aja. Gitu. Nah, tetap kebaca. Semua yang ada kata admin di headline-nya itu pasti terdeteksi. Gitu. Makanya kalau headline-mu pendek, profilmu yang harusnya ditulis nggak ditulis, yang harusnya dijabarkan ditulis secukupnya, ya kemungkinan Mhm. nyangkutnya makin kecil gitu. Karena nih, oh ini nih Benar, contoh benar, nih. benar, benar. Ini ada yang di headline, ya kan? Tadi kan headline nih admin. Mhm. Ada yang di current, Mhm. pengalaman sekarang. Ada yang ini di summary nih. Di summary ada kata admin kebaca juga gitu kan. Pokoknya ada 5 bagian, 5 Mhm. sampai 6 bagian LinkedIn yang bisa ngedeteksi itu. Makanya dari atas sampai bawah tuh jabarin Oke. aja gitu. Itu. Mhm. Itu. LinkedIn ini misal ini LinkedIn ini CV. LinkedIn itu boleh sama dengan CV, boleh lebih lengkap dari CV. Tapi kalau LinkedIn lebih lebih jelek dari CV itu yang nggak boleh gitu. Karena di LinkedIn harus kamu jabarin. Dan saranku nggak usah upload-upload CV di posting gitu loh. Kan banyak orang upload CV, upload Mhm. foto nggak usah diikutin gitu. Malah kamu Oh, oke, membahayakan oke. datamu sendiri. Yang penting dilengkapi aja. Nah, PR-mu soal LinkedIn hanya perlu melengkapi aja. Nanti kasih tahu aku kalau udah di update. Terus nanti tinggal kita diskusi lagi gitu. Nah, sampai sini soal LinkedIn ada pertanyaan nggak? Atau mungkin kamu ada pertanyaan soal karir secara umum aja boleh? Apa tuh? Eh, Mungkin siap. Terus sekarang lagi sambil kerja juga ya. Mm-mm. Nah, terus sebelumnya kan aku kerja sambil kuliah nih kak. So, Mm-mm. udah lulus sekarang. Terus aku pengen untuk cari jenjang karir ke depannya gitu. Mm-mm. Nah, di sini beberapa kali Mm-mm. sebagai job seeker dan juga pekerja, Mm-mm. aku tuh sering banget dapat jadwal interview itu kan di weekday ya biasanya ya. Nah, Mm-mm. terus boleh nggak sih kita nih sebagai job seeker dan juga pekerja untuk negosiasi terkait jam atau jadwalnya Ya, untuk menyesuaikan jam kerja kita gitu sih. oke. Menarik sekali. Boleh nggak kita melakukan reschedule jadwal tes di kantor baru sesuai dengan jadwal kita? Jawabannya adalah boleh. Tapi kamu harus memahami basicnya dulu. Satu, pada saat kamu melamar kerja di suatu perusahaan, itu kan memang ibaratnya harus imbang. Perusahaan butuh kamu, kamu juga butuh perusahaan. Ya nggak? Nah, tapi kalau disuruh milih, pastikan lebih condong kamu yang butuh perusahaan. Paham nggak? Gitu. Sehingga secara tersirat gitu ya,
Perusahaan akan senang kepada siapapun job seeker yang memprioritaskannya. Oke? Memprioritaskan itu apa? Caranya gimana? Satu, ngirimkan dokumen sebaik mungkin. Dua, fast respon. Ya, kan? Yang ketiga, mengikuti tahapan rekrutmen dengan baik, gitu. Jadi apapun ketentuan perusahaan, ikuti aja. Perusahaan tuh suka yang patuh-patuh begitu. Logikanya, kalau perusahaan buka lokernya sekarang, artinya kan dia lagi butuh karyawannya sekarang. Karena kalau butuhnya tahun Hmm. depan, buka lokernya tahun depan. Kira-kira perusahaan kalau buka lokernya sekarang, lebih seneng dia itu segera dapat karyawan apa nanti-nanti dapatnya? Pasti segera dong, ya nggak? Segera sih, Biar iya sih, orangnya bener tersebut segera bisa sih. ngasih kontribusi, ya kayak gitu. Tapi balik lagi, Hmm. tidak semua pelamar kerja itu statusnya itu job seeker yang pengangguran. Ada yang sambil bekerja, Hmm. betul. Hmm. Sehingga gitu, kamu punya hak untuk melakukan reschedule. Reschedule itu bisa reschedule waktu atau reschedule media. Tapi sekarang aku kurang terlalu ya kondisi tertentu aja lah kalau reschedule media. Reschedule media itu misalkan tadinya kamu disuruh offline, tanya dulu boleh online nggak gitu. Itu. Tapi yang paling sering adalah reschedule waktu. Reschedule waktu itu boleh harinya beda jamnya sama, boleh harinya beda jamnya beda kan kayak gitu gitu. Nah, kamu silahkan ajukan reschedule tersebut ya, tapi jangan terkesan bahwa kamu tidak memprioritaskan mereka. Misalkan reschedule-nya itu nggak masuk akalnya tuh kejauhan waktunya. Harusnya dites hari ini, katakanlah ini hari Senin, mintanya Senin depan, jaraknya seminggu. Orang kalau lagi bener-bener pengen kerja di perusahaan itu nggak mungkin nunda seminggu, seminggu tuh udah kelamaan. Walaupun ada sedikit sekali case yang seminggu itu ditungguin, aku pernah gitu. Tapi itu jarang sekali karena balik lagi ke basicnya, perusahaan itu kalau buka rekrutmen sekarang ya butuhnya segera gitu, ya kan? Kita ngomongin yang simple. Kamu udah lagi di rumah megang piring isinya makanan kesukaan. Kalau kamu makan lahap sampai habis, seneng dong, ya nggak? Sekarang bayangkan kamu lagi makan, terus tiba-tiba ada apa ya, misalkan ya, ada yang interupsi apa misalkan. Ada yang ngamen datang ke rumahmu. Terus kamu berhenti dulu, ngambil duit ngasih gitu. Atau kamu lagi makan tiba-tiba kucingmu berantem terus harus dihentikan terus makan lagi. Ya walaupun tetap suka dengan makananmu kan pasti kurang enak ya kalau diinterupsi ya nggak sih? Gitu. Ya, Gitu. betul, betul, betul. Ya gitu. Karena balik lagi walaupun sebenarnya perusahaan itu ada yang mau ada yang enggak gitu. Tapi pada dasarnya perusahaan suka yang tinggal diikuti aja. Bukan berarti nggak boleh ngajuin loh ya. Nah, ya, jadi yang pertama tadi kuncinya adalah kamu boleh mengajukan reschedule tapi jangan terkesan kamu nggak pengen mereka, ya kan? Yang ya itu yang pertama. Yang nomor dua, pada saat kamu mengajukan reschedule, kamu sudah menata hati, pikiran, estimasi kemungkinan terburuknya. Kenapa? Kamu berhak mengajukan reschedule, perusahaan berhak menolak reschedule, gitu. Kemungkinan terburuknya di situ. Kemungkinan terburuknya kamu minta reschedule, nggak dibalas sama HRD. Dianggap kamu saat itu langsung gugur gitu. Iya, benar-benar, benar Gitu. banget sih. Nah, hal semacam ini yang harus kamu pertimbangkan. Jadi jawaban simpelnya boleh, tapi pertimbangannya harus yang matang kayak tadi. Oke. Ada lagi nggak yang lain yang mau kamu tanyakan atau tambahkan? Boleh. Hmm. Misalnya gitu nih. Hmm. Nah, saya ngelamar di satu perusahaan, lowongan yang dibuka tuh posisi A. Ngelamarlah saya posisi A tersebut. Terus lolos administrasi, terus interview, interview offline. Pas interview tanya jawab, alhamdulillah sih lancar, Kak. Lancar, kan. Terus bapaknya juga suka dengan kepribadian saya, cara cara saya, penyampaian saya. Terus saya dikabarkan untuk tunggu lagi gitu kan. Nah, pada saat diinfo lagi, eh, perusahaan tersebut atau tersebut berikan posisi yang beda nih Pak dari yang
ditawarkan atau yang saya lamar dari sebelumnya. Nah, untuk posisi yang ditawarkan saya pribadi tidak interest Kak untuk di posisi tersebut gitu kan. Nah, itu saya berhak untuk menolaknya atau saya eh, berhak untuk tanya kenapa ya Pak kok saya ditempatkan di posisi yang berbeda, apakah posisi yang sebelumnya sudah terisi atau gimana gitu. Ya, oke. Jadi sangat mungkin dalam tengah di tengah ya, di tengah suatu proses rekrutmen, seseorang itu akan ditawari posisi lain. Nah, kamu punya hak untuk bertanya sebelum memutuskan iya atau tidak. Saranku, kalau ditawarin semacam itu dan kamu sudah jelas, udah teguh pendiriannya, boleh langsung menolak. Tapi kalau kamu pengen tahu dulu, karena kamu melihat segala sesuatu kemungkinan itu pasti baik, nggak ada salahnya kan nanya, boleh. Jadi misalkan kalau mau menolak, misalkan sampaikan saja, baik Pak, terima kasih untuk penawarannya. Saat ini saya berfokus untuk mengisi Mhm. posisi administratif asisten, sehingga saya akan berfokus untuk mengikuti tahapan untuk posisi itu saja. Gitu, boleh. Oke, oh iya. Gitu. Mhm. Menyampaikannya ya nggak usah bilang tidak gitu. Saat ini saya berfokus untuk menjadi seorang administratif asisten sehingga saya akan berfokus untuk mengikuti proses rekrutmen yang itu saja Pak gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu mau nanya, boleh. Baik Pak, terima kasih untuk penawarannya. Sebelum saya memutuskan iya atau tidak, apakah dapat dijelaskan lebih detail Pak terkait tanggung jawab dan hak untuk posisi tersebut karena saya masih kurang familiar. Boleh. Dengerin tuh. Kalau udah dengerin gini 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 sambil mendengarkan active listening ya, kamu sambil menyiapkan di proses tuh kira-kira gimana. Kalau akhirnya tetap ditolak ya sampaikan yang tadi, nggak apa-apa. Tapi Kak, kalau misalkan aku menolak tawarannya itu, ada kemungkinan nggak aku nggak lolos? Ada. Lo jangankan menolak, orang kamu bilang iya Pak saya mau ke posisi itu, belum tentu lolos kok, gitu. Karena mereka tuh sebenarnya lagi mainin papan catur aja tuh, ya kan? Adjustment orang, oke, mungkin ada rekrutmen bareng. Terus ini udah ada dulu, ini udah ada. Oh, yang ini kesini kayaknya bisa deh gitu-gitu. Berdasarkan ya mereka nggak mungkin asal adjust orang kan. Pasti kamu dinilai dari Mhm. hasil-hasil sebelumnya, mulai dari dokumen dan tes-tes sebelumnya. Ini anak kayaknya bisa ke situ. Yang penting dia mau nih gitu, ya kan? Atau ada perubahan keputusan perusahaan gitu, misalkan. Ini kita butuh 5 orang. Akhirnya kamu ini, tapi akhirnya oh yang 4 itu dari internal aja. Jadi akhirnya butuhnya cuma satu, satunya udah dapet. Nah kamu dialihin. Karena Mhm. sayang, karena kamu potensinya bagus. Daripada dibuang udah di tengah, lanjut aja gitu. Tapi tetap gitu ya. Mau kamu langsung menolak boleh, mau mengiyakan juga saranku tanya dulu gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan boleh. Ya, cukup sih kayaknya. Cukup. Sejauh ini Udah. cukup. Jauh ini cukup Pak. Aku tanya satu dong. Sejauh ini tahapan rekrutmen yang paling kamu sering gagal apa? Di bagian psikologis. Psikotes. Ah, bukan apa namanya sorry, sama interview user. Oh, interview user. Oke. Pada Hmm. saat kamu menghadapi, aku kasih tips umum aja dulu ya. Nanti detailnya di sesi yang Mhm. kedua yang aku by call aja. Interview user, kamu Mhm. harus bisa menjabarkan lebih detail. Seorang user Mhm. itu akan berpikir kayak gini. Ini orang pengalamannya tuh udah seberapa banyak sih? Dia ilmunya udah seberapa jauh sih? Seberapa dalam sih? Kira-kira dia cocok nggak kalau jadi anggota timku? Bisa mengikuti kecepatan kerjaku nggak? Cocok dengan gaya komunikasiku nggak? Gampang diajarin nggak? Aku udah punya tim nih. Mhm. Kira-kira dia bisa berbaur nggak? Bisa dia aku giniin nggak? Aku Mhm. giniin nggak? Gampang dibentuk gini gitu nggak? Itu user tuh kayak begitu. Sehingga pada saat kamu melamar suatu posisi interview sama user, saranku pertama adalah benar-benar dengerin baik-baik pertanyaannya. Kalau memang di jawaban tersebut membutuhkan jawaban yang detail, jangan ngasih jawaban diplomatis atau umum. Jadi seolah-olah jawaban mohon maaf anak SMA, SMK sama anak kuliah sama aja gitu.
Kamu ngomong apa kemampuan administratifmu yang kamu miliki? Saya mampu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, Pak. Itu jangan kan anak SMA, SMK, anak SMP juga bisa. Kenapa kamu nggak ngasih contoh gitu? Biasanya kegiatan administratif saya lakukan menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Di kantor saya sebelumnya, saya menggunakan Microsoft Word itu untuk pembuatan surat ini, laporan ini. Saya menggunakan Microsoft Excel itu untuk mengelola data-data, Pak. Bisa data ini, data ini, data ini. Saya menguasai fungsi logika, fungsi ini, filtering dengan VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, dan lain-lain sampai saya membuat dashboard. Kemudian untuk presentasi saya terkadang menggunakan PowerPoint atau menggunakan ini. Penggunaan tools tadi tidak hanya di Microsoft Word saja, Pak. Saya juga ada beberapa AI pendukung. Di antaranya ini untuk ini, untuk ini gitu. Bersedetail itu. Itu poin nomor satu. Mhm. Jadi dengerin lagi. Seringkali orang itu gagal di interview user karena jawabannya terlalu general gitu. Yang nomor dua, ada namanya menjawab pertanyaan secara parsial. Menjawab pertanyaan secara parsial ini, kalau misalkan kamu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang relatif. Jadi kayak antara pernah nggak pernah gitu. Atau bisa nggak bisa. Contoh, aku nanya sama Niki gini. Niki, kamu pernah nggak, apa ya misalkan ya. Niki, kamu pernah nggak pergi ke kebun binatang pakai baju merah gitu. Yang pertama, ada orang yang tipenya bilang, oh enggak Pak, saya nggak pernah. Orang yang kedua jawab, oh saya sering ke kebun binatang Pak, tapi baju saya ganti-ganti. Atau saya sering ke kebun binatang Pak, tapi pakai baju putih. Beda nggak? Beda. Yang pertama aku nanya, Niki kamu sering nggak ke kebun binatang pakai baju merah? Kamu jawab enggak Pak, gitu. Tanpa secara bawah sadar tuh kita ngerasanya kayak, oh ini orang nggak pernah ke kebun binatang, nggak suka baju merah, nggak suka merah-merah gitu-gitu. Analoginya begitu ya Hmm. logikanya ya. Iya, Tapi iya. kalau yang satunya, oh ini orang suka ke kebun binatang, tapi bajunya putih gitu. Nah, ini mirip-mirip tuh kayak gitu. Sering kali ada kayak gitu. Aku bukan HR, aku berpengalaman untuk jadi user juga gitu kan. Biasanya aku ngeliat-ngeliatnya kayak gitu dan aku juga pernah dalam posisi aku jadi job seeker, user-user tuh menanyai pertanyaan yang bisa dijawab secara parsial. Niki, kamu pernah nggak ngolah data ini pakai ini? Pernah nggak ngolah data ini pakai Excel? Oh, saya sering Pak ngolah data itu Pak, tapi waktu itu saya menggunakan software internal perusahaan Pak, namanya ini gitu-gitu. Tapi kalau kamu mau nikah pernah nggak ngolah data ini pakai Excel? Enggak, Pak, saya belum pernah. Berarti megang ngelihat data itu nggak pernah. Jangan-jangan pakai Excel juga nggak familiar nih, gitu. Paham nggak? Akhirnya ada Hmm. kekhawatiran tuh traveling kita sebagai lawan bicara otak kita kemana-mana. Jangan-jangan gini, gitu. Nah, hal-hal yang bisa dijawab secara parsial tadi jangan dijawab secara mutlak. Itu kesalahan juga. Mungkin gara-gara nervous atau belum terbiasa ketemu user. Kan kadang user kan sangar-sangar gitu ya. Apalagi kalau keroyokan rame-rame gitu loh. Hmm. Gitu. Itu dua tips sederhana ya gitu. Kalau cuma tips cara jawabnya gimana mungkin kamu udah tahu lah. Itu dua tips ini selalu kamu ingat-ingat pada saat kamu belajar interview user dan pada saat menghadapi wawancara user itu sendiri gitu. Oke, cukup jelas? Oke, cukup jelas. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, oke? Wait ya.